Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan part 2 dari anime yang berjudul Ansatsu Kizoku. Nah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas part 2-nya. Hari selanjutnya Tarte dan Luke pergi mengunjungi pasar. Mereka sangat senang walaupun tahun ini adalah musim kemarau panjang. Tetapi hasil panen di daerah mereka tetap bagus. Dan itu semua berkat pengetahuan dari Luke. Di sana juga para pedagang sangat berterima kasih atas kepedulian Luke kepada mereka. Luke juga mendapatkan beberapa bingkisan dari pedagang di sana. Dan saat pulang Tarte sangat kagum kepada Luke. Para penduduk sangat menyukai Luke. Ternyata ini adalah tujuan Luke. Mendapatkan terima kasih dan pengakuan warga sangat penting untuk mengelola suatu wilayah. Di tempat ini sangat berbeda dengan tempat Luke dulu berasal, di mana di sini rakyat biasa dan penguasa bisa bekerja sama. Saat pulang, Luke kembali melihat batu peir yang dikumpulkan. Dia juga menganalisa batu peir ini dengan batu peir yang pernah Tini berikan kepadanya. Dengan banyaknya batu peir, mungkin agar berguna untuk senjatanya nanti. Dan tidak berapa Luke juga dipanggil ayahnya ke ruang latihan. Ayahnya tak berbelit-belit, dia langsung menanyakan tentang Tarte. Apakah latihan Tarte selama 2 tahun ini telah mencapai tingkat keluarga cabang? Luke menjawab kalau semuanya berjalan lancar. Ayahnya juga sempat curiga kepada Tarte. Dia takut kalau Tarte adalah mata-mata yang dikirimkan kerajaan lain untuk mencuri teknik Tuahade. Di sini Luke meminta ayahnya untuk jangan mengkhawatirkan Tarte. Dia sudah mengamati Tarte selama 2 tahun ini, dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali tentang Tarte. Mendengar hal ini membuat Qian sedikit lega, dan ujian Luke selanjutnya adalah ujian khusus. Jika bisa melewati ujian kali ini, maka Luke akan diakui sebagai keluarga bangsawan pembunuh. Dan sekarang lawan Luke adalah ayahnya sendiri. Pertarungan dilakukan di malam hari. Luke harus bisa membaca situasi lawannya. Serangan demi serangan terus datang dari ayahnya ini. Dia juga harus bisa membaca pergerakan ayahnya agar bisa menang. Dengan kepintaran dan ilmu bela diri yang dia miliki, Luke berhasil mengalahkan ayahnya. Walaupun ada sedikit goresan di tubuhnya ini, Qian juga tak menyangka kalau dia bisa dikalahkan oleh anak 12 tahun seperti Luke. Dan tidak ada yang perlu dia ajarkan lagi kepada Luke. Luke hanya butuh pengalaman saja, dan nantinya mungkin dia akan memberikan ujian terakhir kepada Luke. Dan sampai saat itu tiba, Qian meminta Luke untuk membantu pekerjaannya. Luke mulai mengikuti ayahnya untuk membunuh bangsawan yang merugikan kerajaan. Walaupun hanya tangan kanan, tetapi Luke sangat mahir di bidang ini. Mungkin karena dia sudah memiliki pengalaman di dunia dia yang sebelumnya, agar jejak mereka tak diketahui oleh polisi militer. Mereka juga harus menyiapkan strategi agar kejadian ini bisa dipalsukan. Di hari selanjutnya mereka pergi menjenguk seorang bangsawan yang sedang sakit. Tapi di sini Luke juga curiga dengan ayahnya. Bangsawan itu tidak cukup sakit untuk dijenguk ayahnya jauh-jauh. Penjagaan bangsawan tadi juga diperkuat. Jika dia memang target mereka, mereka harus mencari rute yang tepat untuk membunuhnya. Di sini juga Qian memberitahu Luke soal ujian terakhirnya. Kastil bangsawan tadi seperti benteng, penjagaannya kuat dan sulit untuk dimasuki. Terkadang mereka juga harus menyembunyikan identitas mereka untuk mendekat. Dan untuk itu Qian sudah menyiapkan beberapa identitas palsu untuk Luke. Qian meminta Luke untuk menjadi pedagang, karena biasanya para bangsawan mengundang para pedagang untuk menyiapkan barang keinginan mereka. Dan di sini Luke akan menjadi anak dari kepala perusahaan dagang balor dan seorang wanita malam bernama Ilik Balor. Qian meminta Luke untuk berlatih menjadi pedagang sebagai putra balor sampai usianya 14 tahun. Dan Luke pun menyetujuinya. Malam berikutnya, keluarga Tuatade mengadakan pesta. Di sini Qian mengumumkan kalau putranya Luke akan mengikuti ujian terakhirnya. Dan semoga dengan ini kerajaan Alvan semakin makmur. Tentu saja itu membuat para bangsawan di sana sangat takjub melihat Luke. Di usia 12 tahun saja Luke sudah bisa melewati ujian terakhirnya sebagai anggota keluarga bangsawan pembunuh. Dan Luke juga akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Tapi salah satu pemuda di sana tidak terima dengan keputusan para bangsawan ini. Ya, kita panggil saja dia Jono. Jono sangat kesal. Seharusnya setelah kakak Luke meninggal dialah yang seharusnya menjadi kepala keluarga berikutnya. Tetapi mengapa malah Luke? Tapi di sini Qian memberikan tantangan kepada Jono. Jika Luke lebih kuat darinya, apakah dia mau mengakui Luke sebagai kepala keluarga berikutnya? Tanpa basi-basi Luke langsung menodongkan senjatanya ke leher Jono. Tidak puas dengan itu dia langsung saja mengkeretek tangan Jono. Wah, benar-benar mantap. Mungkin Jono juga tak bisa melampaui kemampuan Luke. Dan sebelum pestanya berakhir Luke menemui Jono. Sebenarnya Jono tak terlalu kesal kepada Luke. Dia hanya kesal kepada dirinya yang menyedihkan. Di sini Luke juga memberikan Jono pilihan. Jika nanti dia menjadi kepala keluarga, dia akan menjadikan Jono bawahannya, dan dia akan memperlakukan Jono dengan baik. Jono pun setuju dengan usulan Luke ini. Dia merasa ini lebih baik daripada dia dikasihani. Dan Jono juga mendapatkan hadiah pedang dari Luke. Jono juga berjanji saat Luke kembali lagi nanti dia akan menjadi kesatria yang lebih baik lagi. Keesokan harinya,
tibalah saat di mana Luke akan memulai rencananya untuk menjadi seorang pedagang yang bernama Ilik Balor. Dia akan memulai perjalanannya bersama Tarte, tapi sebelum memulai semuanya ini, Tarte dan Luke harus menyamar dulu. Luke mengubah warna rambutnya, sementara Tarte sendiri mengubah cara berpakaiannya, dan untuk 2 tahun ke depan dia adalah pedagang Milte. Sekarang kita pergi jalan-jalan dulu ke kota Milte. Di sini terlihat gadis pemandu yang sangat cantik. Dia bernama Maha. Jika ada turis yang baru datang ke Milte, gadis-gadis akan memandu para turis ini. Dengan imbalan mereka akan mendapat bayaran. Ternyata Maha tidak bekerja sendirian. Dia bekerja bersama dengan teman-temannya. Dan dari pekerjaan inilah mereka bisa menyambung hidup. Tapi tidak berapa lama hujan turun. Dan mereka tak bisa melanjutkan pekerjaan mereka. Tapi tidak berapa lama, beberapa pria jahat datang menemui mereka. Maha yang mempunyai mana langsung saja menyerang penjahat ini. Tapi kekuatan mana saja tidak cukup untuk melawan beberapa pria ini. Mereka kemudian diculik dan dibawa ke rumah kosong. Di sana mereka disekap. Dan untuk bertahan hidup mereka harus mengolah makanan mentah menjadi makanan siap saji. Rumah kosong ini dikatakan rumah panti asuhan untuk anak-anak terlantar. Tetapi yang tidak mereka tahu mereka malah dijual ke om-om hidung belang. Salah satu teman Maha yaitu Rini menjadi yang pertama diminati pelanggan. Rini menjadi tak semangat menjalani hidup. Hari demi hari satu persatu dari mereka harus menghadapi pahitnya kehidupan. Dan pada saat giliran Maha, dia ingin sekali melukai dirinya agar para om-om tidak menyukainya. Tapi saat itu juga Luke datang sebagai penolong Maha. Luke rencananya ingin mencari orang yang mau bekerja menjadi tangan kanannya. Dan tidak disangka juga Luke memilih Maha. Ya ini juga bukan tanpa alasan Luke memilih Maha. Itu karena Maha memiliki mana sama seperti Tarte. Luke ingin segera membawa Maha pergi. Tetapi kepala panti ini tidak bisa menyerahkan Maha dengan cepat. Dia ingin Luke membawa Maha 3 hari lagi. Tentu saja itu membuat Maha sangat takut. Karena Maha tahu sebelum 3 hari itu dia pasti tidak suci lagi. Karena dia akan dijual ke om-om hidung belang. Malam berikutnya adalah malam paling menakutkan bagi Maha. Karena dia akan dijual. Di sini Maha teringat negan wajah Luke. Dia tak ingin menemui Luke dalam keadaan tidak suci. Satu-satunya cara dia harus memberontak dan keluar dari kereta ini untuk melarikan diri. Tapi sayangnya kekuatan Maha tidaklah sebanding dengan pria-pria ini. Tapi walaupun begitu untung saja Luke datang tepat waktu, dan langsung saja menghajar mereka habis-habisan. Dan kepala panti lainnya juga langsung ditangkap oleh polisi militer dengan kasus perdagangan manusia. Dan dari kejadian ini juga Maha beserta teman-temannya bisa bebas dari hari-hari kelam mereka. Malam selanjutnya, Luke dan Tarte pergi mengunjungi keluarga Balor. Di sana Luke melakukan operasi untuk anak Balor. Di sini Balor sangat senang kalau anaknya berhasil dioperasi. Dia merasa kalau dia berhutang budi kepada keluarga tua Tade. Dan di sini juga dia sudah menyiapkan berkas adopsi untuk Maha. Dan sekarang Maha resmi menjadi adik Luke dari keluarga Balor. Keesokan harinya, Balor memperlihatkan usaha yang sebelumnya pernah dia jalankan. Tetapi usaha itu tidak berjalan lancar. Jadi dia meminta Luke untuk melanjutkan usahanya. Bagi pedagang, yang terpenting adalah menjadi penilai yang baik. Dan dia sendiri termasuk pedagang kelas atas di kota ini. Dan penilaiannya juga mengatakan kalau Luke bisa melakukan itu. Setelah beraktivitas seharian, Luke kembali ke kediamannya. Di sana sudah ada Tarte dan Maha. Dia memberitahu Maha dan Tarte, kalau hari ini dia diberi tugas oleh Balor untuk mengurus salah satu toko, dan dia berniat untuk membuat produk yang diinginkan para bangsawan. Khususnya untuk para wanita, contoh seperti kosmetik dan makanan manis. Walaupun di Milte sudah banyak yang menjual produk kecantikan, tetapi dia juga mempunyai rencana lain di dalam usaha dagangnya nanti. Malam hari pun tiba, Luke masih teringat tugasnya. Dalam 5 tahun ke depan dia akan mengalahkan pahlawan, dan mulai dari sekarang dia butuh lebih banyak kekuatan. Ternyata Luke juga tidak tidur sendirian. Dia ditemani oleh Tarte dan Maha. Mereka akan menjaga tidur Luke agar tetap aman. Luke benar-benar lelaki para dicemburui oleh semua lelaki. 2 hari kemudian, Luke menemui Balor dan istrinya. Di sini Luke sudah menyiapkan sampel untuk produk barunya. Tapi sebelum produk ini dijual di pasaran, dia ingin nyonya dari keluarga Balor yang mencobanya duluan. Produk ini adalah produk kosmetik yang akan mempercantik wanita, membantu para wanita agar terlihat awet muda juga, dan bisa diartikan ini adalah pelembab pertama di dunia fantasi ini. Dan saat Nyonya Balor ini mencobanya dia sangat suka. Karena kulit wajahnya menjadi halus, dan mungkin dia akan memberitahui para wanita bangsawan lainnya, untuk mencoba produk kosmetik dari keluarga Balor. Dan untuk peluncingan produk kosmetik ini, Luke mungkin hanya bisa menyiapkan 200 botol saja per minggunya, karena dia masih kerja sendiri. Dan untuk produksi massal mungkin mereka akan membutuhkan waktu 1 bulan. Dan untuk bahan-bahan kosmetiknya, mungkin mereka akan bekerja sama dengan keluarga tua Tade. Produk ini benar-benar sangat menguntungkan bagi Balor dan tua Tade. Beberapa waktu telah berlalu. Sekarang tibalah di mana produk kosmetik Balor dibuka.
Semua teman-teman Maha juga menjadi bagian dari perusahaan baru kosmetik yang bernama Orna ini. Antusias para pembeli juga terlihat di sini. Dan di sini Luke juga mendapat undangan dari bangsawan terkenal di kota ini. Dengan terkenalnya Orna, ini bisa mempermudah Luke untuk menyusup ke sana dan ke sini. Tapi karena kesuksesan produk Orna, beberapa penyusup saling bersaing untuk menyusup ke pabrik setiap hari. Mereka juga menyuap beberapa pekerja di sana. Dan saat malam hari juga ada beberapa penyusup yang ingin mampir melihat Luke. Tapi sayangnya mereka juga tidak berhasil karena Maha dan Tarte yang selalu menjaga Luke. Nah di hari berikutnya, Luke memberikan liur kepada karyawannya. Dia juga akan berlibur ke suatu tempat. Dia akan mengunjungi teman lamanya yaitu Tini. Tini dan Luke rutin bertemu setiap sebulan sekali. Mereka saling bekerja sama untuk menciptakan sihir baru. Luke juga tidak lupa menyiapkan hadiah untuk Tini, yaitu beberapa coklat yang diciptakannya. Setelah pertemuan ini, Luke juga akan kembali ke kediamannya. Di sana dia kembali ditemani oleh Tarte dan Maha. Tapi saat pagi hari hal tak terduga terjadi. Ini adalah kali pertama Luke mimpi basah. Rupanya sekarang Luke sudah menjadi pria dewasa. Tarte dan Maha juga merelakan diri mereka jika Luke mau. Kuahaha tapi sayangnya Luke bukanlah pria acak adul. Keesokan harinya, wanita-wanita bangsawan mulai menyerbu tempat kosmetik Balor. Tapi berkat ini juga Luke bisa belajar tentang dunia luar. Luke juga menjadi sanak terkenal di kalangan wanita bangsawan. Dia membangun banyak koneksi dan jaringan yang besar. Tapi ini juga tidak akan berlangsung lama. Karena usia Luke sudah mau 14 tahun. Dan tugas besar yang diberikan oleh Qian sudah menantinya. Dia mungkin akan menyerahkan semua urusan tentang Orna kepada Maha. Di sini Maha juga berjanji untuk menjadikan Orna lebih besar lagi. Tapi Maha juga ingin memperluas jaringan Orna keluar Milte. Dan dia juga sudah menemukan yang bagus untuk bisnis ini. Tapi tanpa Maha sadar Luke juga sudah memeriksa latar belakang Maha. Yang ternyata dulunya dia adalah anak dari perusahaan dagang terkenal. Tapi tangan kanan ayahnya ini beriatan dan membunuh kedua orang tuanya. Dan dia juga mengambil alih semua aset keluarga Maha. Maha dia biarkan terlantar tanpa diurus. Dan itu membuat Maha harus menjadi anak jalanan. Dan tempat yang dimaksud Maha tadi adalah tempat di mana toko ayahnya dulu berdiri. Luke tak banyak bertanya. Dia langsung setuju dengan usulan Maha. Dan sebelum Luke pergi, beberapa teman Maha juga ingin menemui Luke. Mereka ingin mengucapkan terima kasih kepada Luke. Kalau bukan karena bantuan Luke mungkin mereka akan selamanya menjadi budak para omong. Sekarang tibalah saat di mana Luke akan kembali ke rumahnya. Dia juga akan menggunakan rambut aslinya. Tarte juga akan memakai baju pelayan yang biasa dia gunakan. Mulai sekarang Ilik Balor sudah tidak ada di Milte. Dan mulai sekarang dia adalah Luke Tuatade. Sebelum Luke pergi Maha juga memberikan hadiah kecil kepada Luke. Dia berharap Luke akan mengunjunginya sama seperti Luke mengunjungi Tini. Mendengar hal ini Luke langsung mengatakan kalau dia akan menemui Maha sesekali. Karena Maha adalah adik yang paling berharga baginya. Perjalanan mulai mereka tempuh. Tapi saat di tengah jalan mereka dicegat oleh beberapa monster. Luke menyadari mungkin ini adalah awal kemunculan pahlawan. Nah sekarang mereka kembali melanjutkan perjalanan ke kerajaan Alpha. Tapi sebelum itu mereka juga akan mampir untuk menyapa para petani. Mereka sangat senang. Berkat Luke kedelai yang mereka tanam terjual dengan laris. Walaupun Luke bekerja di luar tetapi dia masih memikirkan orang-orang yang ada di daerahnya, itu sungguh luar biasa. Dan mereka juga tidak lupa untuk memberikan Luke beberapa bingkisan. Dan saat sudah sampai di rumah, Luke kembali disambut oleh ibunya. Ibunya sangat rindu dengan Luke, karena sudah 2 tahun mereka tidak bertemu. Dia juga menyambut kedatangan Tarte. Dan dia juga ingin Tarte menceritakan semua yang terjadi selama 2 tahun ini. Dan di sini ayah Luke juga ingin Luke menemuinya di ruang kerjanya. Di sini Qian sangat bangga kepada Luke. Di keluarga Tuatade banyak orang dewasa yang sifatnya kekanak-kanakan. Tetapi Luke benar-benar menjadi orang dewasa yang sebenarnya. Dia juga sangat kagum kepada Luke. Bukan hanya menjadi seorang pedagang. Tetapi Luke menciptakan suatu brand yang sangat terkenal. Melihat keberhasilan Luke ini, Qian ingin Luke menemukan jati dirinya yang lain. Dia tidak hanya sukses sebagai pembunuh tetapi juga sebagai pedagang. Balor juga berkunjung tempo hari ke kediaman Tuatade. Dia ingin Luke berhenti menjadi pembunuh dan fokuslah menjadi pedagang. Dan jika Luke memilih jalan itu dia tidak akan menghentikan Luke. Dan apakah Luke mau hidup sebagai Luke Tuatade atau tidak, itu adalah pilihan Luke. Tapi Luke tak ingin menjadi keluarga lain. Dia hanya ingin menjadi Luke dari keluarga Tuatade. Karena tak ada yang bisa dia lakukan jika dia bukan Tuatade. Dia ingin memiliki kerajaan yang damai. Orang-orang yang dia temui di Tuatade, di Milte bagi Luke mereka semua sangat berharga. Dia juga tak ingin kebahagiaan yang dia lihat kemarin menjadi hancur. Dia juga ingin membunuh bukan karena diperintah, melainkan karena kemauannya sendiri. Dia tak ingin hidup seperti dunia dia yang sebelumnya. Dan dia juga tak akan lengah seperti saat itu. Luke juga memberitahu ayahnya, tidak ada yang bisa dia lakukan jika dia bukan Tuatade. Dia jatuh cinta kepada Tini Vikon. Dia juga berpikir untuk menikahinya suatu hari nanti.
Dan untuk menikahi Tini dia butuh status bangsawan. Karena status pedagang tidak akan cukup, Qian merasa kalau Luke mempunyai sisi yang konyol sama seperti dirinya dulu. Dan dia pun setuju jika Luke harus menjadi penerus bangsawan pembunuh. Dan di sini juga Qian akan memberikan tugas pertama untuk Luke, di mana Luke harus melenyapkan seorang bangsawan yang menjual rahasia militer ke tetangga dengan imbalan narkoba dan menyebarkannya ke seluruh kerajaan. Dia juga adalah sampah yang membuat rakyat menderita, dan Luke harus melenyapkannya. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 2 dari anime yang berjudul Ansatsu Kizoku. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya, dan sampai jumpa di part 3 berikutnya.